Untuk Mas Irwan dan Mas Agung, kira-kira ntar ke depan istrinya yang paling banyak siapa? Agung. Agung. Kalau Agus ke Jakarta Heeh, itu naik pesawat. betul. Tapi kalau nggak mampu ya udah naik bis aja. Kita naik Ah, kapal laut. oke 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 Nah, ya oke. kan? Oke, Jadi 2, 3, 4 itu ideal. ideal. Tapi kalau nggak mampu ya udah satu aja. Oh, jadi poligami itu ideal. Selama-lamanya iman baru monogami ya. Tersinggung juga kita ini kalau begini kan. IJ Duetelu, Adil, Katrino Bacuramin, Kasurga, Bas Sengat, Kajubata. Harus, Harus. Iya. Keren sekali nih. Siang hari ini kita kedatangan bintang tamu senior Agus nih yang luar biasa, abang tercinta Bang Fahrudin yang udah lama juga kita nggak kontak-kontak nih Bang ya. Jadi dulunya awalnya kenalnya di Kapmepi. Waktu Bang Fahrudin juga aktif keliling seluruh Indonesia untuk mengunjungi teman-teman muda di seluruh Indonesia dalam training capacity building dan juga motivasi gitu ya. Bang Fahrudin apa kabar nih bersama keluarga di Bandung? Alhamdulillah baik, sehat-sehat insya Allah. Sehat ya. Masih in touch, sering hubungan dengan teman-teman Kapmepi seluruh Indonesia? Mas Irwan, Mas Masih, Agung dan lain sering ya? masih. Hanya intensitasnya aja yang kadang-kadang tematik aja ya. Kalau memang ada hal-hal yang apa penting, kita baru komunikasi begitu. Tapi secara umum kan ada grup ini, ada grup WhatsApp, jadi komunikasi ringan, intens lah. Nah, Bang Farudin ini kan aktivitasnya kan juga ada banyak ya. Di satu sisi juga merupakan entrepreneur, di satu sisi juga bagian dari konsultan politik gitu. Sekarang Bang Farudin lagi sibuk apa nih? Sekarang karena COVID, Nah, umumnya kan sebelumnya klien banyak pemerintah. mm-mm. Nah, dengan COVID ada refocusing dari pemerintah, realokasi begitu. Jadi dana-dana yang untuk kegiatan-kegiatan melibatkan massa sepertinya direalokasi. Sehingga kalau dari sisi itu job berkurang drastis, amat sangat banyak. Tapi alhamdulillah bersamaan dengan itu kemudian Pilkada 2020 diundur sampai Desember ya. Desember. Jadi masih ada beberapa lah yang pilkada yang bisa kita akses dari klien. Kegiatan jalan terus lah insya Allah. Iya, ini ciri dari Bang Farudin ini orangnya terus optimis gitu ya. Ini buat teman-teman, saya pengen kasih bocoran aja gitu ya, bahwa tema kita hari ini menarik gitu ya. Satu sisi kita akan ngupas sisi aktivitas Bang Farudin gitu ya. Di sisi lain kita akan ngupas sisi personal beliau ini yang terkenal dan apa berani gitu ya untuk poligami gitu ya. Ini Bang Farudin ini muda tapi udah poligami nih teman-teman. Nah, saya kira nih banyak teman-teman yang akan menanti tema-tema semacam ini gitu ya, karena senior Agus itu banyak Bang terus terang yang pengen poligami, tapi nggak mungkin pertama nggak tahu caranya gitu ya, yang kedua takut mungkin sama istri gitu kan, yang ketiga nggak tahu persiapannya atau bagaimana gitu. Sebelum kita membahas politik, karena kan Agus kan sering podcastnya soal politik gitu kan ya, nah kita penyegaran bagus lah sesekali gitu kan. Nah Bang Fahrul sendiri kenapa memutuskan poligami dulu gitu ya? Sampai sekarang masih Bang ya? Dua udah tiga? Masih dua apa tiga? Masih. Kalau sudah sekali masih ya terus masih lah sampai akhir. Nah, ini poligami ini bukan kontrak ini. Bukan kontrak. Jadi skenarionya juga harus sama seperti kita ketika membangun keluarga pertama. Long time bahkan sampai ke surga. Tadi Agus kan di awal membuka dengan bahasa Dayak orientasi surga. Yeah. Maka poligami juga sama. Ya, kalau saya poligami bukan hanya sekedar memenuhi hasrat sebagai laki-laki saja, tapi juga tetap idealis bahwa keluarga itu ya keluarga, mau keluarga 1, 2, 3 atau 4 ya tetap ya keluarga yang harus dipertahankan sampai surga. Iya. Ngomong-ngomong tadi Bang Farudin soal poligami ini adalah orientasinya surga gitu. Emang apa bedanya dengan teman-teman yang masih monogami dengan teman-teman yang sudah kayak Bang Farul udah poligami gitu? Apa kelebihannya gitu dengan teman-teman yang monogami? Ya kelebihannya secara normatif melaksanakan syariat ya. Ya. Karena
dalam Al-Quran juga perintahnya jelas tidak pernah ada ahad begitu langsung ya masna wasulasa waruba 2, 3 atau 4. 2, 3, 4 dulu gitu ya, baru 1 gitu ya kalau udah nggak Ya, mampu gitu kan. jadi kan gini Gus, kalau Agus ke Jakarta Heeh. itu naik pesawat. Betul. Tapi kalau nggak mampu ya udah naik bis aja, atau naik kapal laut. Oke. Nah, ya kan? Oke. Jadi 2, 3, 4 itu ideal. Ideal. Tapi kalau nggak mampu ya udah 1 aja. Oh. Jadi poligami itu ideal teman-teman. Yang kalau selemah-lemahnya iman baru monogami ya. Tersinggung juga kita ini kalau begini kan. Nah, Dan kalau tidak mampu baru 1. Oke, tapi kan kayak gini Bang, teman-teman yang poligami ini kan sering dapat stereotip gitu ya, bahwa orang yang poligami ini lebih dikonotasikan laki-lakinya itu, mohon maaf, hidung belang kayak gitu. Nah ini menepis yang begini Bang Farul gimana coba menanggapinya? Poligami itu semuanya beresiko. Yang terlibat dalam poligami itu semuanya beresiko. Kalau saya laki-laki poligami maka konotasi orang, interpretasi orang, oh mata keranjang, Ya, syahwatnya besar. ya, Istri pertama, kalau orang tahu bahwa suaminya menikah lagi, maka interpretasi orang akan berpikir, oh pasti istrinya nggak bisa memuaskan, oh pasti istrinya lemah. Istri muda, istri kedua, apalagi ketiga, keempat, interpretasinya lebih dahsyat lagi, lakor. benar. Ya kan? Benar. Jadi semua yang terlibat dalam poligami ini interpretasinya jelek di masyarakat. Makanya saya selalu bilang, hal yang harus disiapkan adalah kesiapan mental. Karena yang terberat itu adalah stigma masyarakat, stigma sosial. Tapi Gus, kalau tidak berat, hadiahnya nggak mungkin surga. Oh iya. Ya kan? Betul. Nah, kalau ringan-ringan saja, hadiahnya kipas angin, Gus. Asik. Hadiah kipas angin. Iya, makanya Allah siapkan surga, karena memang konsekuensinya berat. Jihad itu kenapa Allah siapkan surga? Karena konsekuensinya nyawa. Nah, Bang Fahrul sendiri dalam awal-awal mencoba program poligami ini, sebelum poligami maksudnya apakah memang istri pertama, maksudnya istri kakak dalam hal ini memang sudah dibangun pondasinya dari awal menikah gitu. Artinya memang someday lo bakal gua poligami lo gitu. Jadi ada pendidikan itunya atau memang accident aja dalam artian ya udah gua pengen poligami tanpa persiapan udah langsung poligami aja. Bisa kayak gitu. Gimana tuh? Kalau Bang Farul gimana? Kalau saya secara pribadi ya ketika saya menikah awal itu saya tidak punya pikiran jauh begitu. Saya hanya berpikir saya menikah menjadi suami yang baik, menjadi ayah-ayah yang baik kelak begitu ya. Membangun rumah tangga yang utuh. Rumah tangga yang punya visi, punya misi, dan target jangka panjangnya ya surga. Sudah. Sesimpel itu dan seumum itu begitu ya. Tetapi dalam perjalanannya, saya juga tahu bahwa ada syariat poligami. Maka saya pernah juga ngajak istri berdiskusi bagaimana pandangan istri tentang ayat poligami itu. Dan istri saya bilang, ya saya menerima saja. Ya sudah. Begitu. Jadi gini Gus, saya punya pengalaman ya, ketika saya kan nggak pernah punya pacar nih. Betul. Saya semenjak akil Bali, sampai selesai SMA itu saya nggak pernah punya pacar. Kuliah baru pacaran? Nggak juga. Nggak pernah. Jadi sampai usia saya 21 tahun, saya tiba-tiba pengen nikah begitu. Awalnya saya punya keinginan nikah itu nanti di usia 25 karena saya berpikir usia 25 itu usia psikologis Rasulullah kan gitu. Iya, betul. Sunnah begitu. Tapi ternyata karena faktor eksternal sering dengar ceramah ya kan, keutamaan menikah segala macam, tiba-tiba di usia 21 itu pengen aja nikah. Saya bilang ke ibu saya masih kuliah itu, usia 21. Saya bilang, Bu, saya kayaknya pengen nikah. Ibu saya kaget. Itu semester berapa tuh, Bang? Serius? Semester 5 ya? Semester 5, iya. Ibu saya nanya, serius? Iya, calonnya sudah ada? Nggak ada.
Jadi saya selalu ingin menanamkan terlebih dahulu apa uh, tentang apa yang saya inginkan Betul. kepada orang yang pada saatnya nanti akan saya mintai izin begitu. Kata ibu, kamu perasaan nggak pernah punya teman dekat perempuan? Ya, memang iya, begitu. Tapi kamu masih kuliah, ya insya Allah. Nah, pas ditanya ada calonnya nggak ada. Begitu. Sampai pada waktunya di usia 22, saya bilang sama ibu, sekarang calonnya sudah ada. Tapi nggak kaget lagi, karena setahun sebelumnya sudah pernah saya tanam. Itu juga yang terjadi pada saya ketika saya Poligami. tidak berencana juga, tidak merencanakan begitu. Saya cuma nanya sama istri, gimana tentang ayat poligami. Istri saya menerima, oh ya sudah, menerima kan. Tiba-tiba pada saatnya ada keinginan saya berpoligami, itu beberapa tahun setelahnya itu. Ya. Saya sampaikan, dulu pernah bilang, menerima ayat poligami, nah sekarang saya mau poligami, gimana? Sudah. Ya. Artinya pondasinya memang dibangun lebih dulu kan, harus ada penyamaan visi misinya dulu kan. Jadi kalau Agus dulu pernah dapat materi hipnosis ya. Ya. Waktu acara KAPMEP itu di hipnosis itu ada yang namanya sistem nilai Gus. Oh betul. Nah saya praktekkan itu meskipun dulu nggak tahu bahwa itu namanya sistem nilai. Membangun terlebih dahulu sistem nilai ini. Betul. Oh iya poligami, oh iya Fahrul mau nikah, begitu ada calonnya, Bu sudah ada calonnya, oh iya pernah disampaikan. Nah berikutnya kan ditanya apa yang sudah dipersiapkan. Ini secara tidak langsung pengen disclaimer bahwa teman-teman KAPMEPI itu sebenarnya secara underlying udah punya ini ya, udah punya modal lah buat poligami gitu kan, karena udah punya sistem nilai. Gitu. Bukan, punya kemampuan untuk menanamkan sistem nilai. Oh iya, punya kemampuan untuk menanamkan sistem nilai. Wah ini bahaya nih, ini harus di-share semua nih. Jadi kawan-kawan juga nanya, bro, jangan-jangan mertua kamu dari istri kedua itu terhipnosis oleh kamu? Oh mungkin saja. Nah, ya itu kebetulan Bang Fahrul juga nyinggung ya. Oke lah kalau circle-nya tuh hanya misalnya soal kita meyakinkan istri gitu ya, istri yang pertama dalam hal ini untuk kita berpoligami gitu kan. Nah tapi kan circle kan tidak seputar itu saja, ada orang tua kita, ada mertua kita gitu ya, ada calon mertua istri kedua gitu ya, belum lagi lingkungan, pertemanan dan segala macam untuk itu. Waktu itu Bang Fahrul idealnya mempersiapkan dan mematangkan rencana poligami itu berapa lama waktu itu? Saya dari ingin ya setahun lah ya. Setahun. Itu seperti pernikahan pertama. Ya. Tapi begini Gus, selain kemampuan menanamkan sistem nilai, ya. Maka kemampuan berikutnya yang harus dimiliki itu adalah strategi. Strategi apa nih? Bocorin. Kemampuan kita menganalisa, ya, menganalisa potensi. Kalau kita melakukan A, kira-kira potensinya seberapa jauh? Reaksi. Betul. Ya. Kita kan harus bisa mengukur. Betul. Kita harus bisa mengukur. Saya ukur, istri saya pasti marah. Tapi harus bisa mengukur, marahnya seberapa besar. Ya. Dan seberapa lama? Kemudian maka strategi yang kemudian saya lakukan adalah meyakinkan dulu circle luar. Justru circle intinya itu, istri itu terakhir, Gus. Oh, iya. Saya justru ke mertua dulu datang. Karena saya tahu, kalau saya begitu bilang poligami ke istri pasti ngadu ke mertua kan? Iya. Maka yang harus saya kondisikan pertama kali adalah mertua. Saya datang ke mertua, Gus. Saya kondisikan dengan ilmu hipnosis saya. dengan ilmu komunikasi hipnosis saya begitu. Saya praktekkan. Setelah mertua, ibu saya. Setelah mertua ibu saya, begitu. Orang sekeliling saya. Nah, baru finishing touch-nya ngomong ke istri. Istri bereaksi kan, ngadu ke mertua sudah mau kompromi dengan saya. Udah selesai ya. Nah, ngadu ke ibu saya sudah kompromis dengan saya. Bingung ngadu kepada Allah. Iya, jadi Bang Fahrul ini ketika poligami itu selain halal juga dapat ridho dari istri yang jelas ya. Waktu itu kan ada Agus kan lihat juga Bang Fahrul share
surat izinnya itu kan, license dari istri gitu ya. Nah, gimana soal tanggapan Bang Farul dengan teman-teman, karena banyak juga ya, Agus punya beberapa kenalan yang mereka berpoligami tapi memang istrinya pertamanya tuh nggak tahu gitu. Istri pertamanya tuh tidak tahu lah gitu kan. Eh, Mungkin secara agama memang ada fikihnya mengatakan bahwa itu sih sah-sah saja gitu dalam agama gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Bang Farul gimana nih yang begini? Ya kita kan selalu ada ini Gus, selalu ada strata gitu ya. Strata tertinggi itu kan ideal, Ya, ya kan. Nah strata di bawah ideal itu semi ideal, semi semi ideal. Di bawah semi ideal itu nggak ideal tidak sama sekali. ideal. Tidak ideal. Di bawah tidak ideal itu hancur lah begitu. Hancur. Nah, itu soal pilihan. Tetapi benang merahnya adalah pernikahannya sah. Ya, Dan kalau pernikahannya sah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan syarat sahnya nikah itu selain 4. Calon, wali, akad, dan mahar, Ya. ya kan? Saksi, begitu. Nah, tidak ada pernikahan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu sama syarat sah nikahnya. sama. Sama, tidak gara-gara poligami kemudian ada tambahan syarat istri pertama atau istri kedua harus menyetujui, tidak. Kalau orientasinya sah ya. Ya. Nah, tapi kan gini Bang, Eh, ini sorry to say ya, sorry to say. Agus tuh kebetulan punya beberapa teman gitu, dan teman ini bahkan perempuan gitu ya, yang kebetulan sebenarnya bukan teman juga sih, tapi lebih lebih ke senior lah kayak gitu ya, lebih ke senior atau boleh dibilang orang yang lebih dituakan kayak gitu. Perempuan dan kebetulan memang eh, dia ini adalah banyak juga dari diantaranya itu adalah istrinya ya tokoh-tokoh lah begitu, atau dalam artian mungkin public figure ininya, suaminya itu entah pejabat entah apa kayak gitulah ya, yang berpendapat kayak gini. Dia bilang kayaknya dibanding poligami itu mendingan suami saya jajan deh kayak gitu. Itu yang begitu gimana tuh Bang? Kalau Bang Fahrul menyikapinya begini gimana? Karena dia bilang poligami ini rentan, lebih berpotensi untuk merusak rumah tangga ketimbang, sorry, Agus bilang tadi jajan kayak gitu. Dan tidak ketahuan. Ya, kan uh, satu di antara sekian satu di antara sekian banyak pertimbangan, bukan, satu di antara sekian alasan kenapa Allah turunkan syariat itu kan menjaga kehormatan ya. Betul. Menjaga kehormatan. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian jajan dalam tanda petik itu dilegalisasi dengan alasan untuk menghindari orang poligami. Ingat, di sana bukan hanya ada lelaki saja yang melakukan, tapi ada perempuan. Bayangkan jika perempuan yang melayani itu, naudzubillah ya, sebagaimana pernah Rasulullah katakan, bagaimana kalau itu ibu kita, anak perempuan kita, saudari perempuan kita, begitu. Kehormatannya luar biasa, hancur begitu. Dan orang jajan itu nggak ada yang terbuka, pasti sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia tahu kalau ini diketahui, kehormatannya akan hancur. Begitu. Jadi sekarang tinggal versus saja, ya, versus syariat dan non syariat. Begitu. Halal atau haram gitu ya? Iya, halal atau haram, dosa atau pahala kan. Tapi yang begini Bang, nih mohon maaf ya, Agus ngelihat memang kayaknya mainstream juga tuh di kalangan muslimah gitu ya. Jadi yang disayangkan itu Agus bilang tadi, dan ini bukan pendapat 1-2 gitu ya. Agus pernah minta juga istri waktu itu gitu ya, untuk karena dia kan ini ya pernah kerja di pemerintahan juga kan. Nah, biasalah kan sering ibu-ibu kan biasa sering ngumpul dan segala macam itu. Dan memang topiknya itu seputar itu. Topiknya itu bahwa mereka sebagai muslimah ini juga beranggapan lebih baik suami gue jajan, dia bilang. Yang penting pulang ke rumah utuh ketimbang dia harus poligami. Nah, ini di satu sisi
makna yang kita bilang tadi poligami ini sebagai penyelamatan itu tadi, menurut Bang Fahrul harusnya bagaimana teman-teman muslimah ini memahami? Ya ini yang berpikir, yang dia tidak sadar bahwa ketika dia mengeluarkan pendapat begitu dan bahkan disikapi, diimplementasikan, itu tidak berdiri sendiri. Itu pasti ada godaan setan yang luar biasa kan. Nah sekarang menurut saya perempuan seperti itu sangat tidak layak menjadi istri. Karena dia sama saja menjerumuskan suami, meminta suami untuk melakukan perbuatan dosa besar secara berulang-ulang. Satu. Yang kedua, kalau dia menyadari bahwa satu di antara sekian dosa besar yang dipercepat balasannya itu zina. Dia tidak membayangkan anak-anaknya nanti akan bagaimana. Belum lagi kalau kemudian kita bicara tentang resiko yang akan didapatinya. Resiko AIDS misalnya, ya, penyebaran HIV AIDS misalnya. Ini kan mengerikan. Begitu. Jadi menurut saya sangat sangat durhaka, bukan hanya sekedar sangat naif begitu. Iya, kalau ada perempuan membiarkan bahkan mendorong suaminya silakan berbuat dosa begitu. Silakan berbuat dosa daripada kemudian melakukan sesuatu yang masih persepsi. Iya. Dia masih persepsi karena dia juga belum mengalami kalau suaminya poligami bagaimana begitu. Ini kan masih persepsi orang. Kata orang kalau suaminya poligami akan hilang rasa cintanya, akan jadi lebih sayang sama yang muda, dan itu kan masih persepsi. Iya. Suaminya jadi tidak adil, ini kan persepsi. Dia harusnya buktikan dulu ya, baru berpersepsi gitu ya. Ya artinya begini, ada hal-hal yang sebetulnya bisa didiskusikan di awal tentang konsep adil itu bagaimana, tentang nanti rencana kalau mau poligami seperti apa. Gitu. Kemudian kemampuan secara finansial, kemampuan bagaimana. Kan ini bisa didiskusikan. Betul. Belum tentu berhasil, tapi juga tidak menjadi jaminan akan hancur begitu. Keluarga poligami. Nah ini bahayanya menurut saya ketika orang, terutama perempuan begitu, menganggap bahwa ini kan sama saja dengan dia berusaha untuk memiliki suaminya. Betul. Padahal tidak boleh kan, cinta itu tidak boleh memiliki. Pemilik kita itu hanya Allah. Iya. Kalau begini, kalau poligami orangnya masih ada. Sekarang kalau besok lusa suaminya diambil sama Allah, sang pemilik meninggal, dia bisa nolak nggak? Kan nggak bisa. Begitu. Iya, kan, nah itu kenapa Agus tanya yang begitu ya, kita akhirnya compare begitu, karena memang banyak muslimah atau perempuan-perempuan ini beranggapan bahwa orang yang berpoligami ini sebenarnya adalah orang yang hanya sex oriented gitu ya, tidak yang lain-lain, meskipun sebenarnya kan kalau bicara pernikahan kan sudah jelas ya, ada kewajiban suami kan terhadap istri dan keluarga kan banyak, menafkahi anak, menafkahi istri, mendidik dan seterusnya gitu kan, bukan sekedar seks dan segala macam ya. Mungkin hal yang begini yang mereka juga tidak terlalu mau panjang berpikir. Nah yang kedua itu adalah soal konsep adil, Bang. Dikatakan kan di An-Nisa itu bahwa yang bisa adil itu hanya Allah Subhanahu wa taala begitu. Bahwa manusia itu nggak bisa adil. Jadi kalau orang poligami itu sebenarnya dikatakan ya, banyak yang pengen yang menafsirkan ayat ini, perempuan ini bilang bahwa tidak ada tuh manusia yang bisa adil. Jadi orang poligami itu sementara syaratnya adil. Jadi nggak mungkin poligami itu bisa adil. Nah itu gimana, Bang? Rada bingung juga gitu. Yang pertama tidak mungkin ada satu perintah kecuali diberikan kepada yang diperintahkan kemampuan untuk melaksanakan. Satu, clear ya. Clear. Jadi perintah seberat apapun pasti ada yang memerintahkan sudah mengukur bahwa yang diperintahkan diberikan kemampuan untuk melaksanakan itu. Yang kedua tentang konsep adil, karena adil itu sesuatu yang sulit, maka ujung dari adil itu adalah ridho. Ya, sekarang Agus bertiga kakak beradik nih, ya. Orang tua mensikapi adil itu tidak harus sama rata karena kebutuhannya berbeda.
Tapi ada kalanya secara kuantitas itu lebih besar uang jajan adik Agus misalnya dibanding dengan Agus. Karena dipersepsikan Agus sudah bisa mandiri. Agus bisa nggak protes? Bisa. Kalau mengatakan itu tidak adil, bisa sama orang tua. Tapi kemudian Agus menerima, oh ya udah itu. Itulah adil. Begitu. Tetapi ada adil yang juga bisa diupayakan secara matematis. Misal, kalau istri pertama anaknya 3, maka pantaslah kalau sebulan 1 juta. Kalau istri kedua anaknya baru 1, ya 500.000. Kan begitu. Secara matematis. Tetapi ujung dari itu semua, adalah ridho. Jadi istri pertama ridho, istri kedua ridho, maka terbangunlah adil itu. Kesesuaian Yang namanya, iya kesesuaian. Jadi sampai kapanpun, kalau kita bicara soal konsep adil, nggak pernah akan ketemu ujungnya. Ya, ujung dari adil itu adalah yang bisa menyelesaikan ini adil atau tidak itu adalah ridho. Ya, begitu. Jadi betul kalau adil itu sesuatu yang sulit, iya. Tapi apakah adil itu bisa diupayakan? Sangat bisa. Nah, sangat bisa. Agus, terus Agus sekarang anak berapa Agus? 2. Yang paling besar berapa tahun? 5. Yang kedua? 1 tahun. Oh 1 tahun. Nanti kalau udah besar bisa merasakan sebagai bapak bersikap adil seperti apa. Saya kasih contoh misalnya begini. Satu waktu Agus ngajak anak yang pertama jalan-jalan pakai motor atau pakai mobil ke depan komplek ya. Tiba-tiba ada tukang es krim yang padahal pop itu, Agus beli. Pada saat Agus makan es krim sama anak pertama, Agus berpikir tuh anak kedua saya di rumah beliin apa ya? Itu ingat tiba-tiba saja. Yeah. Agus ingin memperlakukan hal yang sama, begitu. Ya. Nah sama, kita kalau diberikan kesempatan sama. Saya ketika bareng dengan istri pertama liburan misalnya, saya ingat istri kedua dan saya ingin melakukan hal yang sama. Mungkin tempat liburannya tidak sama persis, mungkin makan malamnya tidak sama persis, tapi saya ingin melakukan hal yang sama. Tapi momentumnya itu Bang ya. Ya, betul. Nah, jadi ini nih buat teman-teman, jadi konsep adil itu menurut Bang Fahrul adalah soal bagaimana bisa mendistribusikan kebutuhan dan keperluan itu secara proporsional gitu ya Bang ya. Mungkin ini yang dimaksud Bang Fahrul. Jadi buat teman-teman yang perempuan jangan terlalu jangan terlalu fobia juga dengan poligami gitu ya. Oh jangan boleh. Jangan fobia jangan fobia terhadap syariat Islam, jangan. Nah, kalau kita fobia terhadap produk itu sama saja kita fobia terhadap produsen. Oh. Fobia terhadap agama juga pada akhirnya ya. Oh iya, hati-hati nih. Kalau kita tidak suka dengan syariat, berarti kita sama juga sedang memprotes pembuat syariat. Tapi gimana soal tanggapan misalnya seperti Siti Fatimah Bang, yang memang meminta secara khusus dengan Ali radhiyallahu anhu waktu itu memang dia meminta supaya tidak dipoligami ketika beliau masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ini memang diperbolehkan Bang ya dalam syariat Bang ya. Terutama buat teman-teman yang mau nikah gitu kan. Itu ada ya begitu ya klausulnya ya? Nah ini kan soal pilihan. Bahwa kemudian minta request untuk tidak dipoligami kan sah-sah saja. Yang tidak boleh itu adalah menentang syariatnya begitu. Apalagi sampai kemudian memberikan jalan. Mau jajan kek, mau apa kek, mau lacur, terserah, yang penting tidak boleh poligami. Tidak boleh. Benar. Meskipun sepeninggal Fatimah, Ali juga istrinya lebih dari 1. Betul. Kayaknya teman-teman harus banyak belajar sejarah juga ya, supaya lebih terbuka lah alam pikirnya gitu kan. Nah sebenarnya juga kalau kita mau jujur ya, poligami ini sebenarnya bukan memperbolehkan orang beristri banyak sebenarnya, syariat Islamnya gitu ya. Yang lebih tepat itu adalah kalau kita belajar sejarah benar-benar, dulu di masa zaman-zaman sebelum Islam datang, itu kan orang kan boleh istrinya 100, 1000, 900, 600 gitu. Justru hadirnya Islam itu membatasi gitu ya, membatasi jumlah si laki-laki ini boleh mempersunting dan memperistri perempuan, yaitu maksimal menjadi 4 gitu ya. Tapi kan ada juga Bang di Indonesia yang kemarin kebablasan tuh istrinya ada yang 9, ada yang 60 gitu. Itu gimana Bang? Ya begitu gimana tuh Bang Fahrul? Ya, jadi gini Gus,
kita ini sebagai makhluk ya, diciptakan ini kan ada hardware, ada software kan. Betul. Hardware kita laki-laki dengan perempuan berbeda. Nah, softwarenya juga berbeda. Software kita ini, saya juga entah perasaan ya, tidak pernah men-setting begitu. Tidak pernah men-setting. Tetapi bahwa kebutuhan laki-laki itu sebagaimana yang juga menjadi pemahaman umum terhadap perempuan, itu kan sudah sangat dimaklumi. Bahwa laki-laki memang kecenderungannya suka terhadap perempuan. Dan ketika suka itu, dia bisa lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Bahkan Agus tadi sampaikan, dulu sebelum Islam datang, bisa puluhan, bisa ratusan, begitu ya. Memang software kita laki-laki itu begitu. Ya, software laki-laki itu begitu. Kalau ada laki-laki yang cukup dengan 1, ini ya dipertanyakan. Kalau saya melihat orang yang monogam ini sebetulnya bukan merasa cukup, tapi dia membatasi, yang jelas saya 1. Kalau diberikan kesempatan, mau itu. Siapapun orangnya, tanpa terkecuali. Ya. Nah, oleh karenanya, kalau kemudian sekarang ada orang yang bisa jajan tiap malam, bisa gonta-ganti, memang fitrah laki-laki begitu. Itulah kenapa syariat turun. Dan seperti Agus tadi bilang, memang dibatasi pada akhirnya hanya 4. Prakteknya karena masna wa thulatha wa ruba, bukan au begitu. Ini kata orang yang ahli bahasa begitu ya. Wa itu dan begitu. 2 dan 3 dan 4. 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Kacau. Itu tafsir. Kacau tuh tafsir kalau begitu ya. Tafsir pembenaran saja lah. Tapi kita sepakat, jumhur ulama itu sepakat bahwa 4 maksimal. Nah, oke. Sebelum kita beralih ke topik yang lebih serius gitu ya. Ini kan kita di awal-awal ngoreksi sisi personanya Bang Fahrul nih. Nah, terakhir mungkin saran dan nasihat Bang Fahrul buat teman-teman yang mungkin pengen poligami, apa yang harus dipersiapkan? Dan kalau boleh Bang Fahrul ngasih kisi-kisi, laki-laki seperti apa yang seharusnya berpoligami? Atau mungkin sudah masuk kepada kayaknya yang laki-laki begini udah wajib nih poligami, atau sunnah nih yang begini sudah poligami ya gitu ya. Karena kan tidak semua orang juga laki-laki kan bisa berpoligami kan, entah nanti terbatas soal penghasilan dan segala macam kayak gitu. Silakan Bang Fahrul. Saya dan kebanyakan laki-laki termasuk Agus ya, ketika menikah pertama kali tidak pernah ada orang yang mempersyaratkan harus kaya dulu, Gus. Betul. Tidak pernah. Ya. Bahkan orang yang pengangguran itu disuruh nikah biar kaya. Orang percaya bahwa menikah itu justru pintu pembuka rezeki. Nah, kenapa pemahaman ini tidak kemudian diperlakukan sama terhadap nikah yang kedua kali? Sehingga kalau ada orang yang mau poligami itu jangan pernah dipersyaratkan dengan materi. Kamu harus kaya dulu, enggak. Begitu ya. Bahwa kemudian materi itu menjadi bekal, kita sepakat. Tapi itu bukan satu-satunya faktor. Itu bukan satu-satunya syarat. Jadi kalau ditanya, siapa orang yang sudah pantas poligami, saya kira yang bersangkutan yang bisa mengukur begitu. Terutama kalau sudah melihat hasratnya sudah semakin bertambah begitu. Ya, menunya masih butuh menu yang lain. Dia yang paling bisa mengukur. Karena kalau secara kasat mata kita susah. Ya. Kita sulit menentukan siapa. Ukuran kaya tidak. Ada orang yang secara finansial kaya raya tapi dia kebutuhan menunya porsinya ya cukup yang ada lah, yang ada di meja makan ya sudah. Ya. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja secara materi tapi selalu menggebu-gebu, apalagi misalnya sering keluar kota begitu ya. Istri sering ditinggal begitu. Aduh, kalau nongkrong di mall lihat orang berseliweran begitu, kepala panas gitu. Dada menggebu-gebu. Nah, itu yang bersangkutan lah yang paling mengetahui tentang mendesak atau tidak, atau ingin harus segera atau tidak. Nah, terus Bang Fahrul menanggapi nih buat teman-teman laki-laki yang mungkin pengen berpoligami gitu ya.
dan punya kemampuan untuk berpoligami tapi tidak berani berpoligami, maka apa yang harus dia lakukan nih orang yang seperti ini? Pengen poligami tapi tidak berani gitu. Ya, dia punya kemampuan, kemudian punya kemauan, knowledge-nya juga cukup soal agama gitu ya. Bahkan ada beberapa yang Agus kenal itu juga ustadz gitu, tapi begitu ditanya soal poligami pokoknya dia langsung diem karena istrinya ada di dapur gitu kan. yang begini yang begini gimana nih Bang Faril? Tips buat teman-teman ini gimana? Tadi harus diidentifikasi dulu ya, mau atau tidak mau begitu. Dia Kalau mau. mau banyak jalan. Ya, kan kembali kata Bang Faril, kalau laki-laki pasti mau. Artinya begini, mau tapi tidak berani ketahuan sama istri pertama kan ya, gitu ya. Tidak berani pokoknya, intinya tidak berani lah. Ya. Jadi ada klaus, keberanian ini memang harus jadi utama, Gus. Oh iya. Iya, kalau nggak ada keberanian susah. Sebesar apapun kemauan, kalau tidak ada keberanian berat. Ya, berani menghadapi konflik, berani menghadapi resiko, berani menghadapi situasi sosial, berani konsekuensi bekerja keras karena dapur jadi 2 dan jadi 3 begitu ya. Keberanian itu wajib begitu. Tapi kemudian ada keberanian yang disesuaikan, saya silakan itu pilihan. Kan ada ini Gus, ada semacam anekdot lah ya. Minta maaf itu jauh lebih mudah dibanding dengan minta izin. Oh iya. Iya. Oke, yang ini kita skip aja supaya teman-teman tidak terlalu melebar. Karena ini soal ideal dan kemudian semi ideal yang tadi itu kan. Iya. Oke, mungkin nanti jadi Gus, kalau takut minta izin, harus berani minta maaf. Oh iya. Kalau takut minta izin, harus berani minta maaf. Nah, buat teman-teman, nanti kalau Bang Fahrul buka kelas soal bagaimana inisiasi poligami, aku share lah linknya gitu kan. Mudah-mudahan nanti Bang Fahrul siap jadi mentor.